Anda kembali menyaksikan Tapari Tausiah pagi hari bersama Ustadz Arham Kadri SPD. Iya, tapi Pak Ustadz, tapi bisa dilanjut Ya. tadi. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat, di saat yang bersamaan Allah menciptakan makhluk yang bernama jin, ya. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa khalaqal janna min marijin min nar." Sesungguhnya kami menciptakan jin dari api yang menyala-nyala. Yang dimaksud adalah ujung lidah api. Yang paling ujung, dari situlah jin diciptakan. Yang paling halus. Makanya jin ini disebut makhluk halus. Nah, seperti itu. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan bangsa jin ini oleh Allah ditempatkan di bumi. Jadi yang pertama kali menjadi penghuni bumi adalah bangsa jin. Nah, seperti itu. Nah, seiring berjalannya waktu, jin ini beranak pinak. Mereka juga kawin, punya keturunan-keturunan, sehingga terbentuklah masyarakat jin. Oh, jadi tidak seperti malaikat yang tidak seperti malaikat beranak pinak seperti itu. Jin ini berketurunan, ya, seperti itu. Ada perkawinan dalam dunia jin. Betul. Nah, seperti itu. Maka terbentuklah masyarakat jin. Nah, apa yang terjadi? Ketika jin ini memenuhi bumi, ternyata pekerjaan jin di bumi ini hanya merusak. Saling bertarung, ya, berperang satu sama lain, menumpahkan darah, membuat kerusakan di bumi. Ya. Dari situlah kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk menumpas bangsa jin yang ada di bumi. Maka terjadilah pertempuran antara bangsa jin dan bangsa malaikat. Namun pada akhirnya jin ini berhasil ditangkap oleh malaikat, kemudian diisolasi, dibawa atau dikurung di sebuah tempat yang disebut dengan fi jazail buhur. Disebutkan dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, fi jazail buhur, pulau-pulau kecil di tengah laut. Sampai sekarang al-markazul jin, markaz jin itu adalah di tengah laut. Nah, dibawa, diisolasi di sana. Nah, dan ternyata ketika bangsa jin ini berhasil ditangkap oleh malaikat. Nah, di sini yang menarik, ada satu jin yang ditangkap oleh malaikat, paling soleh, paling cerdas, profesor doktornya jin, ditangkap, kemudian dibawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah kemudian diceritakan dalam surah Al-Baqarah mengapa ada jin di tengah-tengah bangsa malaikat, seperti itu. Maka dibawalah bangsa jin ini menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala deklarasikan, umumkan, ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menciptakan satu makhluk yang baru bernama manusia. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, malaikat bertanya, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Dia tanya sama Allah, ya Allah, Engkau ingin menciptakan makhluk yang baru bernama manusia. Jangan sampai manusia ini sifatnya sama dengan jin, kan? Hanya merusak bumi, membuat kerusakan. Maka Allah berfirman, qala inni a'lamu ma la ta'lam. Allah lebih tahu daripada bangsa jin. Ya, kita akan break, Pak Ustadz, ya. Pemirsa Setianet TV, Tapari akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di program Tapari Tausiah Pagi Hari. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Net TV dalam program Tapari Tausiah Pagi Hari. Kita kembali ke Ustadz Arham Kadri. Iya, tadi bisa dijelaskan kembali ini mengenai penciptaan manusia. Ya. Sudah masuk ke penciptaan manusia, itu seperti manusia. apa nih, Pak Ustadz? Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengumumkan kepada seluruh makhluk pada saat itu, ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan menciptakan makhluk yang baru, bangsa manusia. Maka malaikat bertanya tentang manusia ini, jangan sampai perilaku
sama dengan bangsa jin. Maka Allah menyampaikan qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Diciptakanlah manusia. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk mengambil tanah. Lalu disusunlah tubuhnya Nabi Adam alaihi salam yang pada saat itu masih dalam bentuk patung. Allah berfirman, wa khalaqal insana min salsalin kal fakhr. Sesungguhnya kami menciptakan manusia dari kal fakhr, tanah tembikar. Disusun tubuhnya diambil dari tanah yang berbeda, ya, mungkin warnanya, sifatnya. Dari situlah kemudian keturunan-keturunannya, ya, memiliki karakter, sifat fisik yang berbeda-beda. Disusunlah tubuhnya. Nah, ketika disusun tubuhnya Nabi Adam alaihissalam ini belum ada ruh, belum ada ruh. Nah, jin yang ditangkap oleh malaikat tadi, yang dibawa menghadap kepada Allah, ketika tubuh Nabi Adam alaihissalam disusun, nah, jin ini masuk ke dalam patungnya Nabi Adam. Dia masuk lewat mulut, keluar lewat hidung, masuk lewat hidung, keluar lewat telinga. Lalu kemudian jin ini berkomentar, saya bisa keluar masuk di dalam tubuh manusia, dalam tubuh Nabi Adam alaihissalam. Kalau saya bisa keluar masuk, berarti aku bisa menguasai tubuhnya. Berarti manusia ini punya yang namanya rongga. Seperti. Dari sinilah kemudian kita tahu bahwasanya di antara tabiat jin itu suka iseng, kurang kerjaan. Nah, itu memang tabiatnya jin seperti itu. Keluar suka masuk, main-main ya. Ya, suka main-main. Ya. Ya, buktinya keluar masuk ke dalam patung Nabi Adam alaihissalam. Nah, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh ke dalam jasad Nabi Adam, ditiupkanlah ruh, ya, masuk ruhnya ke dalam tubuhnya sampai di matanya udah mulai terbuka melihat suasana surga, ya. Kemudian sampai ke tangannya sudah mulai bergerak, ya, Nabi Adam ingin mengambil buah-buahan di surga tapi kaki belum kebagian ruh, belum bisa jalan. Kemudian sampai kemudian tiba-tiba Nabi Adam alaihissalam bersin. Lalu kemudian Allah mengajarkan, qul alhamdulillah, ucapkan wahai Adam alhamdulillah. Maka Nabi Adam alaihissalam mengucapkan alhamdulillah. Dan sunnahnya ketika kita bersin mengucapkan alhamdulillah itu sudah diajarkan dari zaman nenek moyang kita ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Diciptakan tubuhnya Nabi Adam sudah sempurna. Lalu kemudian setelah sempurna Allah berfirman, isjudu li Adam, sujudlah kepada Adam. Maka semua sujud pada saat itu, malaikat sujud, fasajadu illa iblis, kecuali iblis yang gak mau sujud. Kenapa? Aku diciptakan dari api sementara Adam dari tanah. Aku lebih mulia. Saya punya pertanyaan nih Pak Ustadz. Ustadz Arham, mengapa sih manusia ini dipilih? Kemudian hanya karena diciptakan dari tanah, ya kan? Dan kalau kita berbicara mengenai derajat, ini lebih seperti bahasanya ini kan cuma terbuat dari tanah. Mengapa Allah memilih manusia sebagai khalifah di muka bumi seperti itu? Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia ini sebagai khalifah yang pertama karena jin ini kan ketika menempati bumi tidak berhasil mengelola bumi kan, hanya berbuat kerusakan, ya. Maka Allah gantikan yang baru, manusia sebagai khalifah, sebagai pemimpin. Itu yang pertama. Ya, tahan dulu Ustadz. Jawabannya, statementnya kita masih akan buat penasaran pemirsa, ya. Ya, pemirsa setia Net TV dimanapun Anda berada, kita akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah di Tapari Tausiah Pagi Hari. Pemirsa setia Net TV dimanapun Anda berada, kembali lagi tentunya di Tapari. Kita akan lanjutkan. Ya, kita langsung ke Pak Ustadz Arham nih.
Jadi alasan mengapa Allah Subhanahu wa taala memilih manusia sebagai khalifah yang pertama tadi sudah kita sampaikan, untuk menggantikan posisi jin di bumi yang tidak berhasil mengelola bumi. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang baru, Nabi Adam alaihissalam, dari kalangan bangsa manusia. Kemudian yang kedua, memang dari segi penciptaan manusia ini sempurna ya. Karena dia dibekali, bukan hanya dibekali hawa nafsu, tetapi dibekali dengan akal. Dan ini yang tidak dimiliki oleh bangsa jin. Karenanya bangsa jin ini tidak memiliki peradaban, tidak bisa berkembang. Kalau manusia ini kan berkembang, sehingga dengan akal itu kemudian terbentuklah peradaban. Ya, kita bisa lihat contoh seperti kamera. Kamera itu kan peradaban ya, bukti akal daripada manusia. Tidak ada kamera made in jin, gak ada kan? Mikrofon made in jin, semua yang dibuat dibuat adalah manusia. Jadi itu kesempurnaan yang dimiliki oleh manusia. Karenanya Allah berfirman di dalam Al-Quran, fi ahsani taqwim, sesungguhnya kami menciptakan manusia dalam keadaan bentuk yang sebaik-baiknya. Dan itu bisa kita lihat dari kondisi secara fisik, anatomi kan, anatomi susunan tubuh manusia itu masya Allah luar biasa. Justru jin yang mengikuti peradaban manusia. Karenanya ada Nabi menyampaikan bahwasanya paling cerdasnya jin itu sama dengan usia manusia 9 tahun. Iya. Makanya karena jin itu tidak memiliki peradaban, tetapi dalam dunia jin itu ada perkawinan ya, sehingga terbentuklah kemudian masyarakat jin. Jadi penciptaan manusia ini luar biasa, sempurna. Dalam ayat lain Allah berfirman, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an bahwasanya kami menciptakan manusia ini dalam keadaan yang sempurna, kemudian fa'adalak, diseimbangkan oleh Allah Subhanahu wa taala penciptanya. Itu sempurna ya, mulai dari kepala ya, kita punya kepala, ada otak. Beda dengan anjing ya, binatang. Antara kepala dengan bokong itu sejajar. Itu memiliki makna bahwa binatang itu tidak punya tidak punya akal, tidak bisa melakukan inovasi. Sementara manusia dari anatomi saja, atas kepala ini menunjukkan bahwasanya manusia itu berakal, berpikir, seperti itu. Kita masuk ke kesimpulan nih Ustadz. Mungkin bisa disimpulkan tausiah pada pagi hari ini dan pesan-pesan yang akan diberikan itu seperti apa? Nah, pemirsa Net TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini fi ahsani taqwim, dalam keadaan yang sebaik-baiknya, dalam keadaan sempurna. Jadi fasilitas yang Allah berikan kepada kita semuanya sudah ada. Bahkan kita yang paling mulia dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Tetapi ingat, ketika manusia itu melakukan kerusakan, melakukan tindakan-tindakan yang tentu menghilangkan sifat kemanusiaan itu, maka sesungguhnya dia telah menurunkan derajatnya, bahkan balhum adhal, lebih hina daripada binatang ya. Maka dari itu manfaatkan potensi yang kita miliki sebagai makhluk yang terbaik. Kita punya akal ya, sehingga dengan akal itu kita bisa berinovasi ya, membangun peradaban ya, dan kitalah manusia yang terbaik. Wah, luar biasa, Masya Allah. Terima kasih Ustadz ya atas tausiahnya pada pagi Wa hari iya, ini dengan barakallahu tema penciptaan alam semesta dan umat manusia di muka bumi, seperti itu. Demikian tausiah pada pagi hari ini bersama Ustadz Arham Al-Qadri dan saya Radiah Zahril, seluruh kerabat kerja Net TV Sosial mengucapkan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa selanjutnya dalam safari tausiah pagi hari. Kebesaran-Mu ya Allah, kasih sayang dan rahmat-Mu
lupa mengucap syukur. Dalam sujudku berdoa, dalam tangisku mengasah, astagfirullah, bukalah pintu taubatmu.